Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Kau mati bagiku, menebus kesalahanku, tak kau perhitungkan semua masa laluku, arti pengorbanan memberi jawaban kau pengharapan. Kaulah yang terindah, semua lutut akan bertelut. Juru selamat dunia, semua lidah akan mengaku kau layak disembah selama-lamanya. Kau Raja mulia di atas segalanya. Kau layak disembah selama-lamanya. Kau Raja mulia di atas segalanya. Kaulah yang terindah, semua lutut akan bertelut. Juru selamat dunia, semua lidah akan mengaku. Yo, balik lagi bersama saya Benny Kumahua Dan saya Adinda Syalahita Likumahua. di When the Music Fades. Fades. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV di mana kita menjawab pertanyaan kalian tentang praise And and worship. worship. Sudah di episode ke-6, season ke-2. Wow, kita udah kayak series. Kayak drakor ini. Annyeonghaseyo. Langsung aja, tangan aja. ajaib. Kita kan bisa ganti nama deh biar lebih apa gitu. Tangan Avodah. Tangan yang durapi. Roh Allah ada padaku. Oke lanjut ya. Sorry. Kak, menurut kalian apa saja sih kesalahan-kesalahan? Belum. Apa saja sih kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi saat memimpin worship dan harus dihindari? Aku tahu ya. Aku tahu. Waktu Mi tapi nyanyinya Fa, itu salah. Fales jadinya fales ya. ya. Fales Beda. kalau itu fales. Apa? Ya sebenarnya. Kamu duluan. Kalau aku di saat ini sih. Kita bersama. Ini enggak. Yang perlu dihindari adalah di saat kita terintimidasi, kayaknya wah. GGL. Apa tuh? Gue nggak layak.
Enggak, bukan itu terintimidasi kalau kita lagi lead worship. Terus udah gitu kayak jemaatnya diem aja gitu. Bener. Terus kayak kesannya tuh jemaat tuh harus yang gara-gara kita gitu, yang kayak harus gimana gitu. Tapi sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita karena praise and worship itu bukan performance. Iya, dan penontonnya tuh cuma satu, Tuhan. Benar. Gitu. Audience of one. Audience of one itu Yesus. Yes. Sebenarnya kalau misalkan untuk mengedukasi atau kasih apa ya tentang praise and worship tuh malah sebelum kita ibadah tentang praise and worship ke jemaat. Jadi once jemaat ada hadir di ibadah, mereka dengan hati yang mengerti mau untuk praise and worship bener-bener gitu loh dan mengerti gitu loh. Jadi bukan harus diajak ya. Betul. Jadi kalau misalnya dari apa yang kalian lakukan di atas mimbar nggak ada satupun jemaat yang nyanyi, itu bukan salah kalian sebenarnya. Itu tanggung jawab sebagai gereja untuk memuridkan supaya mereka mengerti. Ngapain sih kita datang tiap hari Minggu? Ngapain sih kita harus angkat tangan gitu? Kalau jemaat harus disuruh angkat tangan, seperti kita udah pernah berbahas berkali-kali bahwa episode awal-awal praise and worship itu kan ekspresi cinta. Lucu kan kalau misalnya kita harus maksa seseorang untuk menyatakan cintanya ke Tuhan gitu. Itu bukan sesuatu yang harus disuruh, itu harus datang dari kesadaran dan pemahaman sendiri. Jadi benar banget, jangan sampai seorang song leader tuh terintimidasi, merasa bahwa wah nih nggak ngangkat nih gara-gara gue. Itu yang pertama. Dan jangan ini sih, jangan kayak maksa gitu, kayak jemaat angkat tangan nggak? Angkat tangan. Nodong itu. Oh jatuhnya kayak. Oh angkat tangan nanti ya. Itu nggak perlu dihindari sih. Ale worship leader apa? Kita polisi kali ya, angkat tangan. Angkat tangan nih, bener juga ya. Lucu juga. Iya memang lucu dong. Oh udah nikah. Udah mohon maaf. Lanjut. Oh iya, itu yang pertama. Yang kedua juga gini, jangan suka ngerasa GGL tadi, gue nggak layak. Yang paling pertama adalah gini, terintimidasi karena gue nggak layak itu sebuah serangan dari si jahat. Ya nggak seneng kalau kalian melakukan apa yang menjadi ergonnya kalian atau good works-nya kalian. Nah, kalau misalnya ada intimidasi seperti itu, ingatlah bahwa lu layak naik di atas mimbar bukan karena perbuatan lu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kamu pelayanan tiap hari Minggu, sampai ketemu Minggu lagi, tiap hari Rabu datang doa, bukan karena itu. Kamu layak karena darah Yesus. Jadi yang harus selalu kamu ingat, ini bukan license to sin ya, bukan berarti itu hidupmu jadi berantakan, enggak. Justru karena kamu sudah dilayakkan, kamu sudah diurapi sama Tuhan, hidupmu kamu jaga dengan baik. Dan kelola dengan baik. Dan kalau kalian melakukan itu, kalian layak ada di atas panggung, sekali lagi di atas mimbar, sekali lagi bukan karena kelakuan kalian ataupun karena perbuatan kalian, tapi karena darah Yesus. Itu. Yang berikutnya lagi apa? Dan itu biar nggak kita bermegah diri ya, karena semua itu bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 8 kan, jangan ada yang memegahkan diri. Oh iya, dan juga yang paling penting adalah unity dalam satu tim. Itu penting banget. Betul. Ini paling sering terjadi adalah music director ngeledekin WL-nya yang nggak bisa nyanyi misalnya. Paling sering tuh, nggak bisa gini aja nggak bisa, dibikin aransemennya sengaja susah biar dia susah masuk. Itu fatal banget sih. Kita sebagai satu tim, saya ini saya musisi dan gerakan saya di dunia jazz. Tapi kalau lagi ada di gereja, kita aransemennya sesimpel mungkin. Kenapa? Supaya WL-nya bisa gampang masuknya, singernya juga nggak ribet, jemaatnya bisa nyanyi bareng-bareng. It's not about the music, it's not about us, it's about Jesus. Kita lagi mau memuliakan nama Tuhan, dan jemaat harus bisa nyanyi dengan mudah, singers juga nyanyi dengan mudah. Apalagi sebagai satu tim, jangan sampai kita jerumusin tim kita sendiri. Biarin aja salah lo, yang penting gue bener. Jadinya kompetisi, ya itu juga nggak boleh ya. Kalau mau kompetisi, ikut band competition. Yeah. Oke, langsung pertanyaan berikutnya. Kita bikin ini baru lah di season 2 kan. Lanjut dulu aja ya. Jadi rencana kita boleh nggak sih Kak? Kalau dalam ibadah ada DJ juga supaya musiknya jadi kekinian tapi tetap berfokus pada Tuhan yang berbeda. Karena di Alkitab sebenarnya kan nggak ada genre apa. Bener, tapi saya bisa jamin Daud itu jazz. Oh enggak ya? Salah, sorry. Enggak, tapi sebenarnya gini sih. Kita pernah kok pakai ada DJ bukan ibadah sih, tapi lebih ke ibadah. Jadi endingnya ada DJ, tapi DJ-nya lagu praise and worship. Dan yang ngumpul anak-anak muda. Sebenarnya kan tuh lebih bicara tentang DNA-nya gereja tersebut. Kalau kalian memaksakan misalkan gereja kalian lebih banyak bilangnya apa ya, yang elders gitu. Jadi Pansia. DJ itu tapi suka. DJ, waduh tega sih. Jangan gitu juga gitu kan. Tapi kalau misalnya terus anak muda nih, Gen Z, terus musiknya juga ya. Sekalian mau bikin acara untuk emang khusus next gen. Iya, tapi terus musiknya, ya Tuhan tiap jam, belum tentu mereka masuk juga gitu ya. Kalian harus bisa, menurut saya gini, musik itu kan cuma toolsnya, musik itu cuma alatnya. Esensinya tetap ada di pemahaman hati kita, dan waktu kita datang itu kita mau nyembah siapa, audience of one tadi. Semua yang kita bikin, aransemen,
pakai DJ, pakai sound system, pakai band yang full, atau cuma pakai piano, cuma pakai elektron. Semua hanya untuk gini, supaya ketika jemaat mau menyembah, mereka disediakan platform di mana mereka bisa menyembah dengan bebas, dengan nyaman. Gitu. Jadi kalau misalnya DJ itu malah membuat mereka nggak bisa nyembah dengan nyaman, jangan pakai DJ. Kalau cuman pakai orgel yang kayak zaman dulu di gereja tua gitu, itu malah membuat jemaat nggak bisa nyembah dengan nyaman, jangan pakai itu. Jadi semua selalu kembali kepada bagaimana kita bisa mengangkat puji-pujian dengan nyaman, dengan enak, dan kita bisa ekspresikan diri kita dengan sebaik mungkin. Jadi untuk memuliakan Tuhan. Secara komunal kita bisa menyembah bareng-bareng ya, secara komunal. Jadi nggak yang hanya egois kayak gue pengennya ada DJ. Gue pakai DJ pengennya 7/8 gitu. ya kan. Celana ya? 7/8. Lucu banget Fashion. Untung udah nikah, kalau nggak gue nikahin lu. Oke, lanjut satu lagi ya. Oke. Kas, gimana kita harus mundur sementara dari pelayanan ke... Mundurin kamu. Kamu mundur. Cantiknya kelewatan. Iya, thank you. Kita harus mundur sementara dari pelayanan ketika suasana hati kita sedang nggak baik. Apakah sebaiknya kalau kita sedang sakit hati secara ekstrem tidak melayani dulu? Mundur wir, gereja lo nyakitin gitu. Enggak gitu. Lebih ke selah aja. Selah, ambil waktu untuk... Ya. Mohon maaf, ini kita juga biangnya suka mundur loh. Sering loh kita break mundur, dulu. Wir. Hati lo nggak bener. Iya. Lagi nggak sedep, ya break dulu. Tapi mesti gini, bukan kita berarti di lead sama hati kita, enggak. Tapi kalau hati kita juga jadinya corrupted, kita datang juga dengan rasa yang berbeda gitu. Akhirnya semua, karena gini, Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti gini, apa yang kita alami di hati kita, walaupun itu bukan harus jadi leader kita, hati kita nggak boleh jadi pemimpinnya kita. Yang jadi pemimpin kita tuh pemahaman dan pengenalan akan Kristus. Tapi kalau kondisinya nggak benar, berarti terpancarnya juga jadi nggak benar, ya kan? Kalau yang ada kebencian, berarti terpancarnya kebencian. Kalau lagi sebel, yang terpancar sebel. Pahit, yang terpancar pahit. Tapi kalau misalkan ada satu kasus, ini teman-teman kita sendiri, dia misalkan lagi tidak menjalin hubungan, jadi berpisah, tapi dia bilang, Kak, gue nggak bisa nih ini, tapi boleh nggak doain gue tetap pengen melayani. Dan dia tetap, Kak, gue dapet kekuatan dan gue mau melayani, gue mengerti sekarang semua gitu. Itu go ahead, dan semua yang tahu tuh cuman kalian, hati kalian. Ada ya, kita jangan juga maksa juga untuk kayak nggak apa-apa, nggak denial gitu. Ntar dulu, hati itu kan juga jadi kayak indikator gitu. Tapi kita nggak delete dari perasaan itu gitu. Cuman kalau emang indikatornya lagi ini, ya udah back on track aja. Kamu bangun mesbah sendiri aja dulu. Betul. Gitu. Nggak harus ada di atas mimbar dulu kan, nggak apa-apa. Jadi jemaat dulu biasa, nemenin teman-teman yang lain, oke. Kasih tahu mungkin ada mentor kalian, makanya perlu mentor ya untuk kayak hati gue nggak baik bisa nih. Manage dengan baik, What untuk should I selesai do? dengan baik, memitigasi dengan baik. Betul. Semoga terjawab ya. Oke, Siap. one more. One last one. Oke, wait, editor. Oke, lanjut. Aduh, PR. Dikit. Kak, Ya. bagaimana pendapat kakak kalau bendahara gereja suka nuntut kita untuk kasih perpuluhan berdasarkan hitung-hitungan 10% dari PK yang gereja kasih ke kita sebagai pelayan PW? Apakah emang harus ada perpuluhan dari PK, Kak? Bingung gue jawabnya kalau kayak gitu pertanyaannya. Tapi sebenarnya ya, Bilang laporin bendahara kamu. Iya. Kemana? Ke surga lapornya Tuhan, ini nih gitu. sebenarnya kalau misalkan Enggak sih, ngomongin kayak gitu ngomongin seharusnya. perpuluhan ya. Pertama itu masalah kan orang bilang wajib nggak sih? Itu tuh bukan kayak bayar pajak Kita kan cari sebenarnya ayatnya. ya. Ya ada ayatnya. Kamu jawab terus. Dan sebenarnya gini loh, lo mau kasih 10%, bahkan 50% pun harusnya bisa kalau hatinya benar dan tujuannya memang apa ya, emang pengen kasih gitu. Dan kalau emang lagi nggak ada terus emang nggak mau perpuluhan, ya nggak apa-apa sih gitu. Betul. Tuhan nggak marah, ya paling yang marah bendaharanya. Iya. 2 Korintus 9 ayat 7 bilang, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi Tuh, orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kalian memberinya jadi dengan sukacita, bilang sama bendahara, nih gue memberi gak sukacita loh, serius dah, gitu ya kan. Karena mungkin kan gini, mungkin kamu pengen memberinya sebenarnya 30% ya kan, atau 45%. Masa cuma 10%? Bilang sama bendaharanya, kurang gitu. Ya. Wah gimana? Maksudnya PK-nya yang kurang. Iya, tambahin. Salah ya. Canda. Nggak, tapi maksudnya gini, saya percaya kalau perpuluhan itu di perjanjian baru sebetulnya nggak diwajibkan. Ini mungkin bisa bertentangan nanti Pak. Oh kok gitu? Nanti coba Cari aja ayatnya kalau nggak percaya. Tapi gini, pada kenyataannya banyak orang di perjanjian baru memberi bahkan bukan cuma 10%. Mereka memberi bisa 90%, bahkan ada yang memberi 100%. Contohnya siapa? Janda miskin yang di depan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa?
orang ini memberi lebih banyak daripada orang kaya. Karena orang kaya itu cuma ngasih sekian, sementara si yang ini kasih semuanya gitu. Jadi poinnya bukan di jumlahnya menurut saya. Dan apalagi bukan karena paksaan. Itu harus datang dari kerelaan hati. Karena kalau nggak suka cita, kalian memberi juga terpaksa. Akhirnya itu bukan sesuatu yang Tuhan mau. Tuhan selalu pengen hati kita yang suka cita memberinya dengan kerelaan. Ya pentingnya punya willing heart sih. Yes. Dan baik lagi definisi untuk memberi itu apa? Betul. Bukan Tuhan yang meminta-minta duit kita, enggak. Tuhan nggak Itu butuh duit melatih kita loh. kita. Itu melatih kita untuk percaya bahwa Tuhan memberikan kita semua cukup dan bahkan berkelimpahan. Jadi kalau berdoa, Tuhan berkatnya enough for us, for me, Cukup extra buat saya, for others. berkelimpahan buat orang lain. Itu aja. Oke. Misain banget. Lagi-lagi kalau misalkan nih Mang Pijar TV tuh Lagi-lagi. tuh Pijar TV aja nggak per puluhan loh, ini langsung 100% loh, sedap. Ini kasih ke kalian, ini nggak 10% guys. Enggak, ini semua. Jadi kalian yang Kalau kirim pertanyaan. yes, akan mendapatkan hadiah ini. Yes. Tote bag ini. Plus. Iya, diumpetin. Ngumpetin tapi kelihatan juga nggak bisa ngumpetin. Ya, buat yang gabung di Persekutuan Wanita, PW ya ini warnanya. Sama ada ini, tote bag juga. Sama ya, ini Persekutuan Wanita juga PW ya. Tote bag. Bukan PW namanya sekarang. PKP. Persatuan Kaum Perempuan. Oke, sama Dan ada dapet buku. dari Lisa and John Bevere. Ini ya. bagus banget, guys. Ini bagus dan aku udah tag 1. Terima kasih tim Pijar untuk dibaca. Oke, itu aja dari kami untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Bedu Kumahua. Dan saya Dina Syalaita Likumahwa. When the Music Fades, signing out. Bye, God bless you. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.